Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersosial kita dapat melihat bagaimana ada yang namanya hierarki relasi, di mana semakin jauh, semakin renggang, semakin asing, semakin dekat, semakin rapat, semakin kompak, dan semakin mengasihi. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata dalam amanatnya, perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tetapi yang pertama-tama agar murid-murid Yesus dapat mengasihi adalah Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku. Kamu tidak lagi kusebut hamba. Mau mengatakan kepada para murid-murid bahwa Yesus mengangkat derajat kemanusiaan, kelemahan para murid untuk menjadi rekan-rekan sejawat Yesus dalam mewartakan kasih di tengah dunia. Dan untuk bisa memahami bagaimana bisa mengasihi sesama, maka pertama-tama harus dekat dengan Yesus. Menarik bahwa ketika seorang mengatakan mencintai sesamanya atau mengasihi orang lain, di dalamnya terselubung sebuah ambisi akan ego diri sendiri. Sehingga secara tidak sadar ia memaksa orang lain untuk menjadi seperti apa yang ia ingini. Dan secara tidak langsung juga membuat orang lain menjadi terluka, menjadi tersakiti hatinya hanya untuk memenuhi ego diri sendiri. Sebaliknya, ketika Yesus mengajarkan cinta kasih, yang pertama-tama ia ajarkan adalah tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Mau mengatakan kepada para murid, cinta yang sejati bukanlah cinta akan ego diri sendiri, bukan pemenuhan akan keinginan diri sendiri, tetapi bagaimana saya mampu untuk memberikan diri bagi orang yang saya cintai. Orang tua kepada anak-anak, bagaimana saya dapat memberi diri agar anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas untuk masa depannya, bukan sebagai jaminan akan hari tuanya. Orang tua kepada anak-anak, dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Apa yang dapat saya berikan kepada orang tua yang saya cintai melalui prestasi, melalui persahabatan yang baik, tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Itulah cinta sejati dalam keluarga. Bagaimana dengan sesama kita? Semoga cinta Tuhan yang memberikan teladan kepada para rasul juga menyemangati kita para pendengar dewasa ini untuk meneladani kasih yang sejati, yakni kasih yang berani untuk mengorbankan diri bagi sesama, bukan hanya mengorbankan orang lain bagi kepentingannya. Semoga Kristus yang mengasihi kita memberkati perjuangan hidup kita masing-masing. Amin.